Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini tetap bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, syukur bisa mencari solusi kalau ada permasalahan. Saya kembali bertemu dengan Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah MKKS SMA se-Jawa Tengah, Bapak Budi Santoso, MSc MPD. Apa kabar Pak? Makin sibuk Pak? Alhamdulillah, baik sekali. Ya Pak, sibuk lumayan ini Pak. Iya, waktu saya wawancarai mengenai sistem pendaftaran siswa baru secara online, Bapak kan mengatakan bahwa ini memang basisnya itu kepercayaan, jadi mempercayai baik para calon siswa maupun para orang tua. Bahkan di situ ada form fakta integritas, kalau nggak salah. Cuma sekarang setelah itu dilaksanakan, ternyata banyak yang tidak memenuhi keinginan sistem itu. Nah, saya ingin mendapat informasi dari Pak Budi, seberapa banyak yang melakukan kesalahan baik sengaja atau tidak disengaja yang mengganggu sistem online ini. Silakan Pak Budi. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak. Untuk sistem PPDB tahun ini, penggunaan SKD yang merupakan timbul permasalahan karena penggunaannya tidak sesuai peruntukan. Tetapi ini tidak sebanyak tahun-tahun yang lalu di mana menggunakan SKTM itu. Ini di sekolah kami yang memakai SKD, itu ada 58 calon peserta didik. Tapi ini tidak semuanya, tidak sesuai peruntukan. Kami baru mengadakan verifikasi awal ini tadi pagi hari sama orang tua. Kita panggil orang tua yang mendaftarkan di sekolah kami menggunakan SKD. Ya, jadi yang dipanggil itu hanya yang ditengarai gitu ya, ditengarai ada masalah gitu Pak ya. Semua calon pendaftar peserta didik itu tadi yang menggunakan surat keterangan domisili kita panggil. Jadi nanti kita akan adakan verifikasi faktual di lapangan, kita lihat apakah ini sesuai peruntukan atau tidak. Kita tadi hanya memberi informasi kepada orang tua bahwa PPDB tahun ini kita lebih mengutamakan kepada penegakan integritas. Jadi agar bangsa ini bisa berintegritas, insya Allah bisa dimulai dari PPDB yang berintegritas. Bapak Ibu tadi kalau misalnya merasa SKD-nya ini tidak sesuai peruntukan, bisa mencabut atau mendaftar ke sekolah yang lain atau mendaftar tanpa menggunakan SKD. Ya. Itu 58 itu dari berapa pendaftar, Pak? 58 dari 243 yang mendaftar di zonasi, Bapak. Jadi, karena yang menggunakan SKD ini adalah pendaftar di jalur zonasi. Zonasi, ya. Kira-kira 20%-an lah ya. Yeah. Itu apa Pak? Tidak sesuai dengan peruntukan itu bentuknya seperti apa? Karena kemarin itu atau gimana? Karena kemarin gini Bapak, kemarin waktu awal ditetapkan bahwa calon siswa bisa mendaftarkan menggunakan KK minimal 1 tahun sebelum pendaftaran. Ya. Karena perubahan kakak ini bermacam-macam, ada yang kakaknya menikah, ada yang kakaknya sudah lulus kuliah, ini kakaknya berubah. Pengajuan perubahan kakak ini ada yang baru saja, sehingga kakak ini otomatis untuk mendaftar tidak sesuai ketentuan. Sehingga kemarin dikasih solusi, diskresi, boleh menggunakan surat keterangan domisili. Tetapi surat keterangan domisili ini ternyata dimanfaatkan oleh beberapa pihak, walaupun kakaknya sudah tidak sesuai, mereka menggunakan SKD ini.
karena SKD itu dianggap seperti pengganti KK. Itu dari kepala desa atau dari tingkat apa, Pak? Ini dikeluarkan SKD oleh RT, mengetahui RW dan kepala desa. Ya. Lalu ini Pak, ini kan baru kasus yang terjadi di sekolah Pak Budi. Pantauan di seluruh Jawa Tengah seperti apa, Pak? Ini hampir merata, Bapak. Ini hampir merata. Mereka yang menggunakan SKD banyak yang tidak sesuai peruntukannya itu. Jadi yang awalnya diperuntukkan bagi mereka yang kakaknya itu tadi berubah, tapi ternyata dimanfaatkan oleh dalam tanda petik untuk pendaftaran yang lainnya itu. Iya, itu di Semarang ya atau di kota-kota yang lain saya mendengar bukan hanya SKD Pak, tetapi juga apa ya sertifikat kejuaraan itu juga bermasalah itu. Betul. Ini kami juga menyisir yang menggunakan sertifikat pendaftaran itu tadi. Ada yang menggunakan sertifikat pendaftaran sebanyak 52 orang. Dari yang mendaftar di jalur prestasi itu 130 orang. Tetapi memang sebagian besar mereka itu menggunakan sertifikat yang sebenarnya. Walaupun ada beberapa di antaranya yang mungkin karena ketidaktahuan mereka menggunakan sertifikat yang tidak merupakan kejuaraan. Misalnya mereka hanya sebagai finalis saja, tapi mereka memasukkan ke piagam itu sebagai piagam penyerta untuk menambah poin sertifikat prestasi tadi. Ya. Jadi solusinya mereka yang bermasalah ini semua dipanggil Pak ya untuk diverifikasi faktual gitu. Betul. Ini kita kasih pengertian bahwa yang seperti itu, yang seperti ini itu tidak benar dan tidak baik. Monggo Bapak Ibu kita kasih kesempatan, mumpung masih ada waktu sampai tanggal 25 untuk merubah proses jalur pemilihan jalur PPDB ini sesuai dengan keadaan faktual atau keadaan yang sebenarnya, sehingga nanti harapan kami PPDB tahun 2020 ini semakin berkualitas dan berintegritas. Itu kaitannya kan dengan ranking Pak. Jadi sampai hari ini itu ranking masih berdasarkan data-data yang belum diverifikasi itu atau sudah diperbaiki dengan data yang sudah diverifikasi? Kalau hari ini insya Allah semua sudah disesuaikan dengan data-data yang sudah diverifikasi. Di sekolah kami tadi 8 sampai jam 10 ada 8 orang yang menggunakan sertifikat atau piagam kejuaraan tadi, kita bagi menjadi 5 ruang, sehingga kita bagi menjadi 6 ruang, kita bagi mereka menggunakan social distancing itu tadi. Masing-masing ruang hanya 8 orang. Ya. Lalu hasilnya Pak, apakah itu merubah sama sekali ranking itu jadi berubah? Atau seperti apa? Atau mungkin ada bahkan yang didiskualifikasi kalau nggak datang gitu? Automatically ini juga merubah perankingan. Kalau mereka misalnya tadi kemarin memasukkan hanya sebagai piagam penghargaan, tapi tidak ada piagam yang menjadi juara, maka ini kita drop piagamnya. Ada nggak Pak yang mereka kena sanksi gitu, artinya karena dipanggil tidak datang kemudian didiskualifikasi gitu? Sampai hari ini, kemarin malam, hari Minggu, begitu kita mendapatkan instruksi dari Bapak Kepala Dinas untuk mengadakan verifikasi, langsung kita tindak lanjuti dengan membuat surat undangan panggilan kepada orang tua yang mendaftarkan anaknya di sekolah menggunakan SKD dan piagam penghargaan itu. Kemarin ada beberapa orang yang memang kita sulit hubungi per telepon, sehingga kita harus datang langsung ke rumah mereka untuk mengantarkan surat. Jadi pada pagi hari ini, alhamdulillah semua undangan itu hadir di sekolah kami. Kemudian ini ada banyak juga keluhan yang tidak berkaitan dengan
penggunaan data itu, tetapi keluhan soal usia, Pak. Jadi mereka ada yang merasa bahwa seharusnya memenuhi syarat, tetapi karena kalah usia akhirnya mereka tidak masuk di dalam ranking. Kalau kasus ini masih apa, Pak? Ada solusi apa enggak ini? Iya, usia itu sebagai alternatif berikutnya. Dalam artian, misalnya dia zonasinya ya, jadi mereka nggak ada solusi ya, Pak, karena seharusnya memenuhi syarat disunasi, cuma karena kalah tua terus mereka diambilkan dari alokasi yang lain, misalnya yang pindah sekolah atau yang afirmasi atau gitu, nggak mungkin ya. Mungkin, Pak, karena masing-masing pendaftaran itu ada jalurnya masing-masing. Sehingga kalau misalnya lebih zonasi itu tadi lebih, kita menggunakan seleksi yang menggunakan usia tadi, yang paling tua yang diterima. Jadi akibatnya dia dipindahkan ke sekolah yang lain gitu, kira-kira yang gagal itu. Betul, dipindah sesuai dengan pilihan dia yang kedua atau ketiga, yang kira-kira yang memenuhi untuk dia itu tadi. Baik, Pak, ini kan masih ada kesempatan sampai tanggal 24 ya untuk memperbaiki itu. Mungkin Pak Budi Santoso ada harapan atau himbauan kepada para pendaftar SMA di seluruh Jawa Tengah. Monggo, Pak, silahkan, Pak. Iya, ini harapan kami, marilah kita bersama-sama, baik itu calon peserta didik maupun orang tua calon peserta didik, untuk sama-sama menjaga integritas. Jangan sampai proses PPDB ini yang merupakan awal pembentukan generasi muda tidak berintegritas. Jadi nanti prosesnya akan mempersulit bangsa Indonesia ini menjadi bangsa integritas. Makasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Budi Santoso, MSI MPD, Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah MKKS SMA se-Jawa Tengah. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa memberi tambahan informasi yang dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh para peserta maupun para orang tua, sehingga tidak terjadi lagi informasi-informasi yang diragukan sehingga memerlukan verifikasi. Waktunya tinggal sampai tanggal 24 Juni. Sekali lagi terima kasih Pak Budi, ya, mudah-mudahan berikutnya lebih baik dan lebih lancar. Selamat bertugas, sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.